Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik ya, yang mau saya bahas ini buat teman-teman semuanya. Yang mana saya perhatikan di sini, ini sudah berlarut-larut ya dari teman-teman itu. Sangat sulit banget teman-teman di sini mencerna dari ucapan-ucapan debt collector. Seringkali teman-teman itu terbawa suasana. Padahal Anda tidak menempatkan lagi fungsi debt collector itu sebagaimana mestinya. Anda itu selalu beranggapan debt collector bisa melakukan semua tindakan, semua hal apapun itu. Ini didasari dari teman-teman semuanya. Padahal saya sudah selalu himbau sama Anda. Ini peringatan keras buat teman-teman semuanya, terutama yang baru mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Kalau kita tidak bisa maksimal dalam hal ini, percaya atau tidak, Anda akan terikut dalam arus ini sampai kapanpun. Bahkan Anda bisa masuk dalam jebakan yang sangat dalam oleh pinjaman online. Pinjaman online ini tujuannya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa dia mempedulikan mau seperti apapun risiko Anda nantinya. Tanpa dia mempedulikan mau seperti apapun keadaan Anda. Yang mereka peduli adalah kayak mana mereka bisa mengumpulkan uang Anda ini sebanyak-banyaknya. Ya, adapun aturan OJK cuma dianggap sampah oleh pinjol. Pinjol tidak memberlakukan aturan itu. OJK telah memberlakukan aturannya, pinjolnya tidak mengikutinya. Contoh, tentang penerapan satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi. Kira-kira itu masih dipatuhi apa tidak? Ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, terbit lagi aturan OJK soal pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan mempermalukan ancaman fisik maupun verbal. Masih ada nggak pinjol yang mematuhi hal itu? Dari dulu setahu saya, diterbitkannya aturan OJK tidak satu pun pinjol yang mau mengikuti hal itu. Dari sana teman-teman harusnya belajar bahwasannya pinjol tidak mempedulikan apapun persoalannya. Yang jelas bagi pinjol adalah bagaimana dia bisa menarik orang sebanyak-banyaknya untuk melakukan peminjaman di plafon mereka, dan bagaimana juga nanti pinjol mengumpulkan semua data-data teman-teman itu untuk dijadikan bahan ancaman apabila Anda tidak mau memenuhi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Bayangin, satu orang meminjam hanya 2 juta, wajib membalikan sebanyak 4 juta. Ya, itu keuntungan yang diminta pinjol. Kurang 1.000 perak, kurang 1.000, ya, itu uang Anda tidak masuk karena tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, ini baru telat bayar, ya kan? Belum lagi kita hitung soal telat bayar, galbay, dibebankan dengan segala macam. Tujuan debt collector menghadirkan Anda dengan debt collector, menghadirkan debt collector setiap kali Anda telat bayar, tujuannya simpel aja. Bagaimana pinjol menguasai pemikiran Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Bagaimana pinjol mempengaruhi hidup Anda supaya Anda menggadaikan aset-aset Anda. Dan bagaimana pinjol membuat Anda supaya Anda tidak betah berada di rumah dan Anda tidak nyaman lagi. Ini tujuan pinjol. Untuk apa pinjol melakukan hal itu? Supaya Anda mengusahakan atau memenuhi hasrat yang diminta oleh pinjol tadi. Ya, pinjol menginginkan keuntungan. Pinjol menginginkan gaji Anda, harta Anda semuanya diserahkan kepada mereka. Ya, ini ladang usaha loh. Ladang usaha pemilik dari pinjaman online. Mereka menginginkan keuntungan. Mereka dagangkan uang mereka dengan Anda. Utang yang 1 juta, Anda wajib membeli uang 1 juta itu dengan harga 2 juta. Utang 1 juta. Anda beli uang 1 juta ini dengan harga 2 juta. Ini yang mereka perdagangkan. Apabila terjadi telat bayar, dibikinlah Anda setidak nyaman mungkin. Ya, yang diperalat, yang dipegang oleh pinjol adalah semuanya data Anda. Selalu mereka berdalih, ingat data Anda lengkap. Ingat semua data-data Anda ada di sini. Mulai dari KTP, foto selfie, dan lain sebagainya. Berarti menandakan pinjol mengambil data kita untuk melakukan penekanan terhadap diri kita apabila kita telat bayar. Kenapa teman-teman tidak sadar semuanya? Ya, kenapa Anda tidak membaca pergerakan pinjol itu hanya menggunakan sarana komunikasi yang Anda miliki hari ini? Hanya melakukan pengancaman terhadap diri Anda melalui telepon. Melakukan penekanan terhadap SMS, berupaya menggiring semua ketakutan itu melalui WhatsApp. Kenapa Anda tidak sadar? Kenapa Anda malah terhanyut dalam hal ini? Kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan gali lubang tutup lubang? Ya,
Berarti Anda masuk dalam permainan pinjaman online. Harusnya Anda sudah stop bayar sampai di situ. Kalau Anda sudah menyatakan telat, Anda tidak mampu lagi, Anda sudah capek, harusnya Anda maksimalkan cara berpikir Anda. Anda harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nggak bisa hanya lurus dan datar seperti ini. Ya, nggak bisa hanya dipentingkan dengan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang, kita diproses hukum apa tidak, DC menyebarkan data atau tidak, DC menghubungi kondar apa tidak. Nggak bisa sedatar itu kita melihat pinjaman online. Kita harus melihat dari sudut yang berbeda. Seperti apa? Contoh, kenapa debt collector selalu berupaya melakukan penekanan, pengancaman. Sementara kita sudah menyampaikan bahwa kita tidak mampu bayar. Berarti ada maksud dan tujuan lain dari mereka. Ya, ini yang harus dilihat teman-teman semuanya dari sudut pandang yang lain. Makanya saya himbau sama Anda, kalau memang sudah tidak mampu bayar, jangan sampai terpengaruh dengan chat-chat WhatsApp seperti ini. Jangan sampai Anda terbawa dengan suasana pinjaman telepon-telepon dari WhatsApp. Kenapa? Kalau Anda terpengaruh dengan hal ini, setiap kali ada chat WhatsApp Anda kirimin ke saya, dapat SMS Anda kabarin ke saya, dapat yang begana Anda sampaikan juga gitu loh. Itu menandakan satu langkah lagi Anda akan masuk ke dalam kehancuran yang benar-benar abadi. Ya, kalau Anda sudah sering mengirimkan chat-chat WhatsApp kepada saya, berarti menandakan Anda tidak memutus komunikasi dengan pinjaman online. Mungkin berbagai macam alasan kenapa Anda tidak melakukan hal itu. Ada juga kemarin yang menyampaikan, saya nggak mungkin bang mutus komunikasinya, takutnya nanti orang tua saya ditelepon. Saya bang, kalau saya putus ini takutnya mereka menyebarkan data. Ini pinjaman online. Pinjaman online itu berkekuatan pada data-data Anda. Mau nomor Anda aktif, Anda masih melakukan respon, tapi tidak melakukan pembayaran, tetap sasaran utamanya adalah kontak darurat, data-data yang mereka pegang. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda supaya Anda bayar. Ya, kalau Anda sampaikan duit saya kan nggak ada bang, pinjol tahu, debt collector juga tahu Anda tidak punya uang lagi, tapi mereka tahu data Anda masih bisa digunakan. Ini tujuan mereka. Mereka ingin memiskinkan Anda. Asal Anda tahu, hasil gali lubang tutup lubang Anda itu terkumpul kembali ke pinjol. Ya, walaupun ada 5 pinjol ini, pinjol pertama buat nutupin pinjol kedua buat nutupin pinjol ketiga buat nutupin pinjol keempat buat nutupin pinjol kelima, semua akan terkumpul ke pinjol. Ya, hasil gali lubang Anda itu akan dikumpulkan lagi oleh pinjolnya. Tapi tanpa Anda sadari, uang dunia nyata Anda, uang gaji Anda ikut terkuras gara-gara mereka. Padahal Anda tidak menikmati uangnya. Ya, ini marketing. Makanya saya bilangin, jangan hanya datar melihat ancaman-ancaman itu. Jangan hanya datar, tapi perhatikan dari sudut lainnya. Apa yang memicu, kenapa si pinjol begitu nekat atau begitu kejam dalam melakukan penagihan. Padahal kan sudah tahu yang mereka tagih itu orang yang sudah miskin. Ya, bukan dia tidak tahu, tapi dia paham. Karena dia paham inilah makanya Anda dibukakan peluang kembali, Anda diberikan dorongan berupa ancaman supaya terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, makanya saya mintalah buat teman-teman semuanya, karena saya tahu kekuatan pinjol itu ada di tangan Anda, ada di tangan Anda. Telepon, SMS, WhatsApp, email itu adalah kekuatan pinjol. Kekuatan step awal pinjol berada di sana. Ya, dan kalau Anda membiarkan hal itu terus-menerus terjadi, Anda di-chat setiap hari, Anda ditelepon setiap hari, Anda di SMS setiap hari, Anda diancam WhatsApp setiap hari, besar kemungkinan Anda akan melakukan tindakan-tindakan gila. Ya, yang paling terbarahnya seperti kasus-kasus yang sudah-sudah nekat mengakhiri hidup, nekat kabur dari rumah sampai melakukan tindakan-tindakan pidana dan berbagai macam resiko lainnya yang akan terjadi sama diri Anda kalau Anda mengabaikan hal ini. Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah tahu potensinya buat ke depan, misalnya 1 minggu ke depan Anda mungkin tidak akan mendapatkan celah lagi buat mendapatkan uang, mulai hari ini putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol dan hentikanlah semua pembayaran yang terjadi dengan cara gali lubang tutup lubang, dan jangan Anda pedulikan ucapan orang sekitar yang dihubungi langsung oleh pinjol. Kenapa? Kalau Anda pedulikan hal itu, Anda masih masuk ke dalam jebakan mereka. Anda perhatikanlah, makanya saya berulang kali sama Anda perhatikan
Kenapa pinjol itu setiap kali melakukan penagihan selalu menyematkan kata-kata data Anda lengkap sama kami? Dari sana coba Anda berpikir apa yang terjadi sebenarnya. Ya, berarti mereka memanfaatkan semua data yang Anda berikan untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda ketika Anda telat bayar. Ya, itulah kekuatan mereka sebenarnya. Dan Anda melihat hal itu setiap hari. Anda ketakutan karena chat WhatsApp, Anda ketakutan karena SMS dan telepon, tapi Anda biarkan ketakutan itu setiap hari menghantui Anda. Apa nggak lumpuh pemikiran Anda? Ya, apa nggak sibuk Anda bertanya setiap hari kapan Desi datang ke rumah? Daerah mana yang mau dikunjungi? Kenapa? Anda sendirilah yang membiarkan itu terjadi sama diri Anda. Ya kan? Saya menyampaikan, nggak ada resiko yang berat selain BI checking. Kita masuk BI checking pun itu bagus. Berarti ke depannya kita lebih percaya dengan kemampuan diri kita, dan kita kembali dengan cara kita menginginkan sesuatu, kita berhemat dulu, kita menabung dulu. Ya, dan kita juga bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Bagus sebenarnya kalau nama kita masuk BI checking. Tapi yang terjadi apa? Ya, Anda seakan-akan tidak peduli dengan hal itu. Bagi Anda, BI checking ini adalah nyawa Anda dalam perjalanan hidup. Berarti ada sifat yang tidak bisa dihilangkan dalam pemikiran Anda, yaitu sifat ingin berhutang selalu. Ya, coba teman-teman nanti Anda nonton saya, coba Anda renungkan dan coba Anda pikirkan kembali, apa sebenarnya ini? Mau sampai kapan perjalanan hidup saya seperti ini? Setiap hari saya diancam, setiap hari saya ditakut-takuti, tapi saya membiarkan semua itu terjadi pada saya. Kenapa saya tidak ganti kartu? Kenapa saya tidak reset HP? Kenapa saya tidak hapus WA? Apa yang perlu saya takutkan? Oh, tetangga, emang ketika miskin tetangga ngasih saya makan? Iya kan? Kayak gitu loh. Paling tidak teman-teman nanti juga bisa meminta dukungan dan supportan dari orang terdekat. Jangan berbohong terus. Ya, minta dukungan dari orang tua, minta supportan dari suami. Jangan dibiasakan untuk berbohong. Karena berbohong mencelakai diri Anda lebih parah lagi daripada ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini semua bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya yang dihantui dengan rasa takut yang sangat luar biasa karena telat bayar atau tidak mampu bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.